Jika Anda tidak yakin dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah digambarkan secara akurat dalam dokumen RD, disarankan untuk membagi proyek tersebut menjadi dua tahap. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuliah Teknokrat bersama saya Adityo Priyandika. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah fase definisi di dalam PPSI, di mana materi yang akan kita bahas adalah memahami masalah user. Tujuan dari fase definisi ini adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Jadi dalam tahapan ini kita sebagai pengembang atau sebagai developer softwarenya di sini kita memahami apa sih yang diinginkan oleh si user untuk program yang akan digunakannya. Pada fase definisi ini ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi ini. Yang pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, Anda harus memutuskan proyek akan dilaksanakan atau tidak. Jika keputusan adalah melaksanakan proyek tersebut, Anda harus dapat menganalisis semua resiko-resiko yang mungkin terjadi yang dapat mengagalkan proyek tersebut. Analisis ini sangat membantu dalam penulisan proposal yang berisi rincian mengenai proyek, apa yang akan ditawarkan, kapan, dan berapa biaya, termasuk biaya untuk resiko-resiko yang mungkin terjadi. Fase definisi ini tulislah beberapa dokumen dan temukan beberapa kejadian penting pada akhir fase ini. Pertama, menulis requirement dokumen, yaitu dokumen yang berisi rincian kebutuhan user, dokumen RD, harus jelas dan lengkap sehingga tim proyek dapat memahami seluruh masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan dapat memperkirakan biaya penyelesaian proyek tersebut. Kejadian penting yang pertama yang akan Anda hadapi berupa persetujuan atau penandatangan dokumen RD oleh user dan tim proyek. Selanjutnya, menulis pendahuluan perencanaan proyek. Merupakan langkah pertama dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya yang harus diambil untuk mengembangkan produk dan sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan untuk setiap langkahnya. Rencana tersebut menggambarkan berapa lama sumber-sumber tersebut akan diperlukan dan berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, Anda harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Seberapa jauh perkiraan-perkiraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Ada 2 alasan dalam hal ini. Yang pertama, kita tidak begitu ahli dalam memperkirakan sesuatu. Kedua, perkiraan-perkiraan tersebut dibuat pada saat masih dalam tahap pendefinisian masalah, di mana pada saat itu baru sebagian kecil informasi yang kita peroleh dari masalah yang sedemikian luas. Jika Anda tidak yakin dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah digambarkan secara akurat dalam dokumen RD, disarankan untuk membagi proyek tersebut menjadi 2 tahap. Yang pertama, fase analisis sebagai proyek pertama diikuti dengan fase sebelumnya sebagai proyek kedua. Pada saat pendefinisian proposal, Anda hanya akan menjadi analisis saja dan ini disebut proposal analisis. Setelah analisis akan ada proposal pengembangan, perencanaan proyek. Kedua hal ini disebut dengan 2 fase proposal. Kejadian penting yang terdapat di sini adalah pembelian proposal oleh user. Adapun dokumen kebutuhan menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Yang berikutnya, tanya jawab dengan user. Ini adalah salah satu bagian yang sangat penting ketika kita akan mengembangkan sesuatu aplikasi atau sistem informasi. Yang pertama adalah tanya jawab dengan user. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik.
User akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interviewer berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Masalah terbesar berkaitan dengan pemakaian akhir atau end user, yang sesungguhnya petugas pemasukan data atau petugas pengirim barang yang berada di gudang. Seringkali manajer atau supervisor mengatakan bahwa pemakai akhir sangat sibuk dan tidak mampu untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya. Terkadang manajer merasa dilangkahi atau diremehkan jika Anda berhubungan langsung dengan pemakai akhir yang berada di departemen mereka. Ini adalah salah satu contoh ketika kita akan melakukan tanya jawab dengan user. Solusi dari masalah ini adalah mendidik para wakil tim proyek tersebut bagaimana pentingnya komunikasi dengan para pemakai akhir yang sebenarnya. Jika masukan yang mereka kemukakan tidak mendapat tanggapan pada awal pendefinisian, akan sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan di kemudian hari. Dan hal ini berarti akan membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk memperbaikinya. Mintalah izin dari manajer yang berwenang pada saat akan mewawancari orang-orang mereka. Langkah selanjutnya, siapkan rencana untuk melakukan wawancara, pelajari tentang bisnis yang mereka lakukan, dan tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Yang pertama, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Yang berikutnya, seberapa penting aliran data, baik antara departemen maupun antar individual. Tentukan frekuensi, waktu, dan keakuratannya. Kedua, masukan-masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang? Informasi apa yang tersedia, kapan dan di mana? Informasi-informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan? Ingat tentang 5W, who, what, where, when, why. Sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan di atas selama membuat pertanyaan. Berikut ini adalah bagian-bagian dari RD. Yang pertama, pendahuluan. Identifikasi perusahaan atau user. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kita akan mencari masalah-masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Tentukan masalah yang perlu diselesaikan, latar belakang, contoh, situasi yang sedang dihadapi, motivasi-motivasi untuk menanggulanginya, dan lain-lain. Bagian ini digunakan untuk memperkenalkan potensi perusahaan user atau departemen jika diperlukan. Jelaskan kultur lingkungan dan bagaimana jalannya bisnis yang dilakukan. Berikan pengertian kepada tim proyek tentang masalah yang dihadapi oleh user. Yang berikutnya, tujuan proyek. Sebuah pernyataan singkat mengapa kita mengajukan proposal untuk mengembangkan proyek. Batasan-batasan utama dalam menggunakan waktu dan keuangan dapat juga disebutkan. Yang ketiga, fungsi-fungsi utama. Pernyataan singkat mengenai bagaimana sistem berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Yang keempat, keluaran umum. Penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem. 5. Informasi input secara umum. Input apa yang diperlukan untuk menghasilkan output? Ini adalah waktu yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang tepat pula. 6. Kinerja atau performance. Berapa banyak transaksi yang akan diproses, berapa banyak data yang akan disimpan, kapan laporan harus dihasilkan, dan sebagainya. Jelaskan waktu rata-rata dan waktu maksimal proses dalam hari atau jam. 7. Perkembangan. Hal ini mungkin sulit untuk diramalkan, tetapi cobalah untuk menghitung kemajuan bisnis dan menetapkan berapa tahun lagi sistem masih dapat diharapkan untuk berfungsi. Dalam hal ini biasanya sistem akan di-upgrade 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Kemukakan dalam bentuk persentase atau angka sebenarnya. 8. Pengoperasian dan lingkungan. Di mana komputer akan ditempatkan, di mana terminal-terminal yang interaktif ditempatkan, dan siapa yang akan menggunakannya. 9. Kompatibilitas, pengantarmukaan. Jelaskan jika fasilitas antar komputer dibutuhkan adalah alat-alat yang harus disatukan atau jika pengiriman akses dibutuhkan.
Jika sistem hanya dapat berjalan dengan komputer yang ada atau harus dapat diprogram dengan bahasa yang spesifik. Semua dokumen dinyatakan dalam bagian ini. 10. Ketersediaan. Tulis penggambaran waktu di antara kegagalan-kegagalan yang ada, waktu untuk perbaikan, dan presentasi tambahan yang diperlukan. Semua manufaktur menyatakan penggambaran ini untuk hardware mereka. 11. Pengantar mukaan dengan pemakai. Rincikan pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan user dan menggunakan komputer. Jelaskan bagaimana mengenai sistem kepada user yang baru dan bagaimana cara menangani sistem tersebut. Selanjutnya, pengaruh organisasi. Departemen-departemen apa yang akan sangat berpengaruh dan seberapa jauh cara kerja mereka harus berubah. Bagaimana sistem yang baru dapat berkomunikasi dengan sistem manual yang ada. 13. Pemeliharaan dan dukungan. Jaminan-jaminan yang dibutuhkan, berapa lama, sampai kapan, atau bagaimana pengirimannya. Yang ke-14, dokumen dan pelatihan. Rincikan semua dokumen-dokumen umum dan atau pelatihan yang dibutuhkan. Jadi, dalam proses pembuatan nanti jangan lupa semua didokumentasikan dan diberi pelatihan pada si user. 15. Keuntungan. Jika RD adalah RFP dalam situasi yang kompetitif, mintalah data dari penjual yang menjelaskan mengapa dokumen tersebut harus dipilih. Minta data yang relevan dari penjual yang berpengalaman, komitmen, metodologi proyek, contoh-contoh proyek yang sukses, dan referensi di mana Anda dapat menghubungi penjual tersebut. 16. Persyaratan dan kondisi. Menyatakan syarat untuk seleksi, kapan dan bagaimana akan dilakukan. Yang berikutnya adalah tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang-orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem yang baru. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya, tidak semua mungkin secara teknik sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem yang dapat dibangun dan apa keuntungannya. Dalam suatu studi kelayakan kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Dalam hal ini, kalau kita berbicara masalah biaya, itu perhitungannya adalah dari tingkat kesulitan suatu proyek. Semakin sulit proyek, maka biaya yang digunakan pun semakin tinggi atau semakin mahal. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware, apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software itu. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan menggunakan seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting. Contohnya, apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang? Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri, apakah proyek yang Anda memiliki peluang untuk sukses atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan? Disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau resiko di luar kekuasaannya. Manajemen resiko, menurut sejarah, industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek yang ada. Ketika ditanya tentang alasannya, para ahli pemrosesan data membela diri dengan memberikan pernyataan seperti, saya menilai dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang diberikan kepada saya. Alasan yang menumpuk adalah bahwa pilih satu atau lebih, si pemakai mengubah pikirannya. Tidak pernah memberitahukan saya tentang dan departemen-departemen yang lain menjanjikan. Dan manajemen tingkat atas mendikte penilaian dengan kata lain itu bukan kesalahan saya. Jadi
ketika kita membangun suatu aplikasi dalam proyek sistem informasi, kita harus mempertimbangkan resiko-resiko yang terjadi, baik itu dari user atau dari pemilik perusahaan tersebut. Solusi standar industri untuk semua masalah-masalah ini adalah solusi yang pertama, selidiki masalah-masalah yang ada. Solusi yang kedua, hukum yang bersalah. 3, promosikan yang tidak terlibat. Solusi keempat, kembali ke solusi 1 dan berputar sampai membosankan. Kemudian ada 4 langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran. Jika tidak ada yang salah, penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal yang akan menyebabkan salah dan coba untuk menghindari kesalahan-kesalahan berikutnya. Hal ini disebut manajemen risiko. Manajemen risiko terjadi dari 4 langkah atau terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, antisipasi risiko, ini sangat penting juga. Kemudian singkirkan risiko yang mungkin terjadi. Jadi dari satu masalah kita usahakan kita memiliki 4 solusi, bahkan bisa lebih solusi. Kalau perlu kita hilangkan risiko tersebut. Kurangi dampak risiko seminimal mungkin. Dan yang keempat, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Dalam hal ini, ketika kita memegang suatu proyek, ada baiknya kita memberikan progres setiap waktu. Atau misalkan dalam waktu 1 minggu sekali kita mempresentasikan progres-progres yang ada, sudah sampai tahap apa proyek yang sudah kita lakukan. Baik, untuk pertemuan hari ini dan pemaparan hari ini, sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kuliah Teknokrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.